Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teori sampling yang beranggotakan Davari Bima, Ilham Maulana Yusuf, Novia Fitria Zahra, dan Yasfi Diva. Yang pertama adalah pengertian dari sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sebagian anggota dari suatu populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik ini digunakan karena dalam banyak kasus, meneliti seluruh populasi membutuhkan waktu, biaya, tenaga yang besar. Menurut Sugiono, sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian tetap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari sampling adalah untuk mempermudah proses penelitian tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh. Dengan menggunakan sampling, peneliti dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, serta tetap memperoleh data yang representatif. Selain itu, sampling juga membantu peneliti dalam mengelola dan menganalisis data secara lebih efisien dibandingkan jika harus meneliti seluruh populasi. Pengertian dari populasi sendiri adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dapat berupa manusia, benda, ataupun peristiwa yang menjadi fokus kajian. Misalkan, dalam penelitian di bidang pendidikan, populasi dapat berupa seluruh mahasiswa dalam suatu program studi ataupun universitas tertentu. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Pemilihan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar hasil penelitian tidak menyimpang. Contohnya, dari 300 mahasiswa, peneliti dapat mengambil 50 mahasiswa sebagai sampel untuk diteliti. Lanjut, ada jenis-jenis dari sampling. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Probability sampling memberikan peluang yang sama, sedangkan non-probability sampling tidak. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampling yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Metode ini dianggap lebih objektif dan dapat menghasilkan data yang lebih representatif. Beberapa jenis probability sampling diantara lain simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling, yang masing-masing memiliki cara pengambilan sampel yang berbeda sesuai dengan kondisi penelitian. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi. Teknik ini biasanya digunakan ketika terdapat keterbatasan waktu, biaya, atau akses terhadap populasi. Jenis-jenisnya meliputi purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, dan snowball sampling yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Sampel yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu representatif ataupun mewakili populasi, memiliki jumlah yang cukup, tidak mengandung bias, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jika sampel tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hasil penelitian dapat jadi tidak akurat dan sulit untuk digeneralisasikan. Penentuan jumlah sampel merupakan langkah penting dalam penelitian. Salah satu rumus yang sering digunakan adalah rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N dibagi dalam kurung 1 plus N dalam kurung E kuadrat, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan. Rumus ini membantu peneliti dalam menentukan jumlah sampel yang ideal agar hasil penelitian tetap valid. Sampling memiliki kelebihan seperti menghemat
waktu, biaya, tenaga, serta mempermudah proses penelitian. Namun, sampling juga memiliki kekurangan, yaitu adanya kemungkinan bias hasil penelitian yang kurang akurat jika sampel yang dipilih tidak benar-benar mewakili populasi. Oleh karena itu, pemilihan teknik sampling harus digunakan dengan hati-hati. Jadi kesimpulannya adalah sampling merupakan teknik penting dalam penelitian yang digunakan untuk pengambilan sebagian dari populasi, sebagian wakil dalam penelitian. Dengan menggunakan metode sampling yang tepat, peneliti dapat memperoleh hasil efisien namun tetap akurat. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis dan teknik sampling sangat diperlukan agar penelitian dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.